I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang sudah kalian tunggu-tunggu, Teluh Darah episode yang keempat. Di episode yang terakhir kita melihat Pak Ahmad dengan penyakit anehnya, di mana banyak tawon bersarang di dalam tubuhnya. Dan kita juga melihat Reno berbicara dengan bapak-bapak yang mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Di sini kita masih dibuat bertanya apakah Reno dalang dibalik semua ini. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, kita dibawa mundur ke Banyuwangi tahun 1998 di PT AKW. Terlihat para karyawan di kantor itu sedang menyaksikan berita tentang pembunuhan berantai yang diduga korban pembantaian dukun santet. Dan di sini ternyata kita tahu kalau Astuti dulunya merupakan karyawan Pak Ahmad di bagian staf admin. Dari sinilah Pak Ahmad dan Astuti pertama kali bertemu. Di meja Astuti, Pak Ahmad melihat foto anak kecil yang bernama Wisnu. Mungkin kalian bertanya, loh bukannya Wisnu anak Pak Ahmad dan Astuti? Di sini kita belum tahu Wisnu yang mana, apakah anak mereka yang sekarang? Awalnya Pak Ahmad mengira Wisnu anaknya Astuti, tapi ternyata dia adalah adiknya yang sudah meninggal. Maaf ya, saya enggak. Oh, enggak apa? Enggak apa, Pak. Lalu kita kembali ke masa sekarang, di kediaman Pak Ahmad. Ternyata Pak Ahmad meninggal dunia akibat kejadian kemarin. Wulan, Wisnu, dan Astuti sangat terpukul dengan kematian ayahnya yang begitu aneh. Ternyata pas dia sudah meninggal, keanehan masih tetap muncul. Di mana ketika penutup wajah Pak Ahmad dibuka, tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah, disusul dengan beberapa tawon yang keluar dari hidungnya. Singkat cerita, Pak Ahmad pun dimakamkan. Turut berduka ya, Lan. Dan terlihat ada si Reno yang juga datang ke pemakaman tersebut. Bapaknya sakit, mau izin pulang. Kita sih berharapnya kamu balik lagi, Pak. Ibu jaga diri baik-baik ya. Ipa punya firasat buruk. Ipa takut ada yang nggak baik sama keluarga ini. Keesokan harinya ketika Wulan mencari data-data untuk mengurus kematian Pak Ahmad, di sana dia melihat buku nikah Pak Ahmad dan Astuti yang tertulis mereka nikah pada tahun 98. Kemudian Wulan bertanya ke Astuti, kenapa pernikahan mereka tertulis pada tahun 98? Apakah mereka salah tulis? Karena pada saat itu si Wulan ini sudah berusia 3 tahun. Jadi Wulan ini anak siapa sih? Kalau pada saat itu Wulan sudah berusia 3 tahun, sedangkan Pak Ahmad dan Astuti baru menikah, berarti Wulan bukan anak kandungnya Astuti. Tapi di sini Astuti mengabaikan pertanyaan tersebut. Singkat cerita, Wulan dan Astuti kembali ke rumah sakit Cempaka untuk meminta penjelasan dari para dokter atas penyebab kematian ayahnya. Tapi pihak rumah sakit sendiri, bahkan dokter pun kebingungan dan tidak bisa menjelaskan penyakit yang diderita oleh Pak Ahmad. Kemudian kita dibawa kembali ke tahun 98 di PT AKW. Di sini mulai terlihat kalau Pak Ahmad mulai ada ketertarikan terhadap Astuti, dengan memberikan perhatian bahkan sampai mau mengantar Astuti pulang. Pak Ahmad, bareng aja yuk. Kembali lagi ke masa sekarang. Ya dokter di rumah sakit aja yang nggak tahu penyebabnya apa terus nggak bisa nyembuhin. Penyakit apa yang keluar binatang dari mulutnya, Kak? Perlu aku sama ibu yang kena dulu baru kakak percaya. Semenjak bapak meninggal, aku nggak bisa tidur aja, Rik. Aku balik ya. Pada malam harinya, Wulan melihat Astuti bangun dan mengacak-ngacak berkas di lacinya. Tapi ternyata Astuti masih berada di kasur. Lalu tiba-tiba, Dia akan datang dan mengambil semua. ternyata Wulan mendapatkan mimpi buruk. Keesokan harinya mereka kedatangan tamu. Pak Asep bilang namanya Esa. Di sini Wulan mengatakan kalau Esa adalah anak dari teman Pak Ahmad, yaitu Pak Bondan.
Karena Astuti kenal sama Pak Bondan, dia pun segera menyuruh Pak Asep untuk mengajak si Esa masuk ke rumah. Saya, Sa. Wulan yang mulai nggak nyaman meninggalkan mereka dengan alasan udah telat kerja. Mereka bertiga mulai asik ngobrol di sana. Ketika Wulan ingin pamit kerja, tiba-tiba Esa juga pamit untuk pulang. Mari. No. Yuk, Mas. Di depan rumah, Esa meminta maaf karena sudah membuat Wulan tersinggung pada saat di rumah sakit. Karena sudah menuduh Pak Ahmad penyebab kematian ayahnya. Apa-apa? Duluan ya. Dan terlihat di dekat rumah Wulan, ternyata ada Reno dan bapak-bapak misterius yang terlihat seperti dukun dari tadi mengamati rumah mereka. Akan saya persiapkan semuanya. Singkat cerita, di rumah Reno kita melihat bapak tadi. Kita panggil dukun aja lah ya. Si bapak dukun ini terlihat sedang melakukan sebuah ritual. Tapi di sini sebenarnya kita belum mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk menuduh si Reno sebagai pelakunya. Kemudian Sin beralih ke Wisnu yang lagi sama pacarnya yang bernama Rika untuk mengambil obat penenang yang sering dia pakai. Nah, si Rika ini orang yang pernah Wisnu ceritain ketika mereka sedang makan malam sama Pak Ahmad, Wulan, dan Astuti. Di mana keluarga Rika ini juga merupakan korban dari aksi santet. Di sini Rika mengatakan kalau malam sebelumnya ketika dia berada di kamar Wisnu, dia melihat ada belatung di sana. Rika juga mengingatkan Wisnu untuk mengecek kalau ada barang yang hilang. Karena itu salah satu tanda kalau ada orang yang ingin kembali mengirimkan santet. Pada saat di rumah, Wisnu pun langsung mengecek semua barang di kamarnya. Hingga pada akhirnya, Wisnu melihat kalau jam tangannya sudah hilang. Di sini Wisnu kembali teringat ketika Pak Ahmad juga pernah kehilangan jam tangannya. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan ada orang dalam? Wisnu langsung melihat ke arah Harun, tukang kebun mereka. Tiba-tiba dengan tampang mengerikan, Harun menyebut nama Astuti. Sore, Den. Pada malam harinya, Esa diundang Astuti untuk makan malam bersama. Di sana mereka ngobrol biasa sambil sharing kehidupan pribadi. Kemudian Wisnu mulai bertanya ayahnya Esa meninggal karena apa. Esa mengatakan kalau ayahnya sering mengeluh sakit pada bagian kepala dan mata. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, dokter sendiri nggak bisa ngejelasin penyakit yang diderita oleh Pak Bondan. Hingga akhirnya dia kecelakaan jatuh dari atap rumah sakit. Dan setelah Pak Bondan meninggal, masih banyak hal aneh dan kejadian yang gak masuk akal. Seperti dia menemukan bangkai hewan yang terbungkus kain. Di sini Wisnu langsung memotong. Mungkin ada seseorang yang dendam dengan Pak Bondan. Sama seperti orang yang dendam sama bapaknya. Aku sih tahu siapa yang dendam sama bapakku. Kalau nggak Tante Rima, ya pasti Reno. Stop, Gan. Gak apa-apa, namanya juga masih SMA. Terima kasih, tadi udah. Oke. Ketika mau pulang, Wisnu melihat ada dua orang di samping pagar rumah Wulan. Ternyata itu si Reno sama bapak dukun. Terlihat lagi menggali tanah untuk mengubur sesuatu. Itu ngapain ya? Itu nanam apa? Nanam apa? Nanam apa? Terjadi sedikit cekcok di sana. Untung ada Pak Asep segera melerai mereka. Kemudian Sin memperlihatkan Astuti yang sedang bersiap untuk mandi. Dan kembali terjadi keanehan di sini. Ketika sedang mandi, tiba-tiba air di shower berubah menjadi kotor dan berwarna hitam. Lalu tiba-tiba Astuti merasakan sakit yang luar biasa. Seperti ada binatang yang berjalan di kepalanya. Kemudian kepalanya terasa sangat gatal. Dan terlihat banyak kecoa yang keluar dari kepalanya. Wulan dan Wisnu yang mendengar teriakan ibunya segera datang ke sana. Dan mereka kaget ketika melihat sudah banyak kecoa di dalam kamar mandi. Kampretnya si Wisnu malah ngasih obat yang sering dia makan agar ibunya merasa agak tenang. Iya, tapi takutnya bukannya tenang, Astuti malah ngefly. Di akhir film kita kembali melihat ada seseorang yang sedang melakukan ritual dengan dukun yang lain. Saya akan sikat habis semuanya. Dan ternyata orang itu adalah Rima, istri pertamanya Pak Ahmad. Dan film pun selesai. Ini sebenarnya ada berapa dukun sih? Apa jangan-jangan ada asosiasi dukunnya? Yang pertama ada si Reno sama si bapak dukun. Sekarang ada si Rima yang terlihat konsultasi sama dukun yang lain. Oke lah, memang Rima dan Reno punya dendam masing-masing sama Pak Ahmad.
Rima dendam karena udah ditinggal Pak Ahmad dan gak pernah dikasih uang. Dan Reno dendam karena pernikahannya dengan Wulan batal, sampai membuat ayahnya meninggal. Terus di sini apa hubungannya sama si Pak Bondan? Kenapa Pak Bondan juga ikut terkena masalah ini? Kita tunggu aja jawabannya di next episode. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.